Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat, luar biasa. Oke, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Ketua Kelas 11 MPLB. Kepada Ketua Kelas dipersilakan. Bersiap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen dulu ya pagi ini, yang hadir ataupun yang tidak hadir di kelas 11 MPLB. Atas nama Safira hadir, Hadir Pak. Winda Safitri ya. Pagi Pak. Pagi ini kita mulai dengan tepuk semangat ya, biar semuanya semangatnya bergelora-gelora seperti api yang menyala. Menyala, kalau api itu kan menyala ya. Iya. Kita tak jumpa api yang bergejolak, kita jumpa api yang menyala-nyala. Ya, sebelumnya kita mulai. Tepuk semangat. Oke, siswa semuanya, hari ini kita di kelas 11 MPLB mempelajari tentang ancaman ya, ancaman dan tantangan yang ada di Indonesia. Ancaman ini bisa datang kapan saja, ya, baik itu hari ini, besok, dan kedepannya. Ancaman itu ada ancaman bersifat militer, ya? Ancaman militer itu yang datang tentaranya, pelurunya, senjatanya, ya? Nah, seperti itu. Pada bab yang lalu kita sudah membahas juga tentang ancaman-ancaman yang terjadi ini. Ada juga ancaman non militer tadi, ya, yang saya sampai sebelumnya, dan ancaman yang non militer ini yang diserang apa kita? Pikiran kita, mindset kita yang akan diserang. Kemudian ada ancaman hibrida, ya? Nah, untuk ancaman non militer, kira-kira seperti apa itu ancaman non militer? Ada yang bisa jawab? Ancaman non militer? Ya, silakan. Ancaman non-militer merupakan ancaman terhadap ketahanan nasional suatu negara yang dilakukan dalam tataran pemikiran seperti Polak Southboard, ideologi politik, ekonomi dan sosial budaya, teknologi dan keselamatan umum yang berasal dari dalam luar negeri. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Oke, ancaman non-militer ini merupakan ancaman terhadap ketahanan nasional negara yang dilakukan dalam tatanan pemikiran kita, ya. Pemikiran kita yang diserang, ideologi kita seperti ideologi Pancasila, nah itu yang diserang dengan non militer ini. Sedangkan untuk ancaman dari militer ini seperti apa dia? Ada yang bisa jawab? Kira-kira siswa? Ya, silakan. Ancaman militer, baik bersenjata maupun tidak bersenjata, merupakan ancaman terhadap ketahanan nasional suatu negara yang dilakukan lewat tindakan fisik. Ancaman militer dapat berupa agresi dan non-agresi, baik berasal dari dalam maupun luar negeri. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Ancaman militer ini ancaman yang bersifat fisik, ya, bersenjata, menyerang fisik, seperti agresi. Pernah negara kita kena agresi tidak? Pernah. Agresi militer Belanda. Satu. Ada berapa kali Belanda masuk negara kita? 2 kali. 2. Ya. Belanda 1 dan negara Belanda 2. Yang diserang memang fisik.
Ya? Fisik. Untuk ancaman hibrida dalam bentuk apa itu kira-kira ancaman hibrida? Ada yang bisa jawab? Ancaman hibrida? Oke, silakan. Ancaman hibrida merupakan penggabungan antara ancaman militer dan non-militer. Ancaman hibrida antara lain ancaman konvensional, asimetris, teroris, dan cyber warfare, serta kriminal yang beragam dan dinamis. Oke, ini yang sangat berbahaya, ancaman dalam bentuk hibrida. Yang pertama, fisik kita diserang, ya. Kemudian pikiran kita diserang juga, ideologi kita diserang, ya. Dua macam ini diserang semua ini, ya. Kemudian cyber ini dalam bentuk teknologi juga diserang, ya, seperti jaringan internet, ya. Virus-virus itu merupakan cyber, ya. Ada penjahat cyber yang suka mencuri data di suatu negara, di cyber, ya. Jadi sekarang ini sudah ada hibrida tadi, fisik kita diserang, ya, kemudian ideologi pemikiran kita diserang, ya, cyber kita juga diserang. Jadi kita semua untuk supaya bagaimana caranya kita itu tidak diserang, tentunya kita harus meningkatkan pertahanan negara kita agar hambatan atau tantangan ke depan itu lebih baik, ya. Jadi sistem militer kita perkuatkan, kemudian sistem fisik kita, kemudian sistem pemikiran kita, cyber dan teknologi yang ada di Indonesia khususnya. Kalau kita lihat di beberapa negara yang sedang berperang, ya, itu orang sekarang tidak menggunakan senjata dengan datang ke tempat, ya, orang menggunakan cyber, ya. Sekali tekan enter, bom sudah mulai keluar, ya, gitu kan tidak datang ke senjata langsung kan. Dicari, ya itu cyber tadi, dicari titiknya cybernya jalan dalam bentuk radar, ya kan. Radar itu kalau misalnya ada peluru, dia kan dimusnahkan dulu di atas, ya, supaya pelurunya tidak sampai ke negara yang dituju. Itu cyber tadi. Oke, semuanya paham semuanya? Capaian tujuan pembelajaran pada hari ini adalah membentuk warga negara yang berakhlak mulia, cerdas dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan negara. Kemudian tujuan utama pembelajaran pada hari ini yang pertama ada karakteristik dan analis, ya. Kemudian menganalisis keterkaitan antara Pancasila dan kedudukannya sebagai ideologi terbuka. Kemudian ada demokratis mempraktikkan perilaku demokratis berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 di area terbuka. Kemudian ada harmonis, ya. Harmonis itu mengisi solutif dan menyelesaikan konflik di tengah keragaman masyarakat. Oke. Kemudian lagi jiwa Pancasila, menjiwai Pancasila ini sangat penting. Materi ini mendiskusikan dengan pemikiran para pendiri, contohnya terkait dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Paham semua, ya? Paham. Kemudian untuk hari ini materi kita mengenai Bhinneka Tunggal Ika, saya rasa 11 MPLB sudah cukup memahami, ya, dan bisa menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Saya rasa kamu sudah luar biasa. Tepuk tangan dulu semua. Kemudian sebelum kita tutup pada pagi hari ini, supaya semuanya lebih semangat, kita kembali ke tepuk semangat. Oke semuanya,
Saya pimpin ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, saya cukup sampai di sini. Saya mohon izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.